Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di materi pendidikan agama Islam SMK Muhammadiyah 3 kelas 10 semester ganjil. Baik, ananda kami yang dimuliakan Allah, materi pertama kita adalah meneladani sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. KD yang akan dicapai seperti pada layar, silahkan diamati. Ada 2.6, 3.5, dan 4.3. Ini bisa diperhatikan KD yang akan kita bahas. Dan berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Ini semua yang akan kita capai pada materi ini. 3.5.1 menyebutkan arti Asmaul Husna. Ada 7 macam, itu bisa dilihat. Kemudian 3.5.2 menjelaskan makna Asmaul Husna yang 7 macam tadi. Kemudian 4.3.1 ini perilaku yang diharapkan setelah kita mempelajari 7 macam Asmaul Husna. Anda kami semuanya, ini mapping kita, yaitu kita akan belajar dimulai dari pengertian iman kepada Allah, pengertiannya, ruang lingkupnya, dan baru kita masuk nanti pada Asmaul Husna. Ya, seperti yang indikatornya tadi sudah kita sebutkan. Baik, anak-anak kami semuanya, kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian iman. Secara etimologis, kata al-iman adalah bentuk masdar atau kata benda dari kata benda jadian dari kata amana. Kata ini memiliki 2 arti utama, yakni takmin artinya memberi rasa aman, dan tasdik membenarkan. Iman dalam arti takmin ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Quran surah Al-Quraisy ayat 4, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dan iman dalam arti tasdik diantaranya terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 17. Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya, tidak beriman kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Nah, di dalam pengertian yang umum, pengertian iman adalah al-imanu ma'rifatu bil qalb wa iqraru bil lisan wa aminu bil arkan. Iman itu adalah mengetahui, ma'rifah dengan hati, berikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Anak-anak semuanya, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Paling tidaknya ada 2 cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dengan cara ijmali, yakni percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara garis besarnya saja, seperti meyakini bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan alam semesta, Allah mengatur semua ciptaannya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kuasa, dan sebagainya. Itu secara ijmali. Kemudian secara tafsili, yaitu secara percaya kepada Allah secara rinci.
yakni dengan mengetahui sifat-sifatnya, nama-namanya yang indah, itulah yang kemudian kita sebut dengan Asma al-Husna. Anda semuanya, ruang lingkup beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa macam atau ada 3 macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu dan tidak ada Rabb selain Dia. Rabb secara etimologis berarti pemilik yang mengatur. Rububiyah Allah terhadap makhluknya adalah keesaan Allah dalam mencipta, memiliki dan mengatur semua urusan mereka. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat. Dan ciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah berbentuk dari kata ilah yang berarti makluh, sedangkan makluh artinya ma'bud yang disembah, yang menjadi tujuan dalam ibadah. Jadi ilah adalah Tuhan yang disembah. Tauhid uluhiyah artinya keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya ilah, tidak ada ilah selain Dia, dan mengesahkannya dalam beribadah. Firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdi kepadaku. Bagaimana bentuknya tauhid uluhiyah? Bentuknya dalam hidup sehari adalah yang pertama, memurnikan cinta kepada Allah. Kedua, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dituju dalam berdoa. Kemudian tawakal, beribadah pada niat qauliyah, serta berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifatih. Asma artinya nama-nama. Ini merupakan bentuk jamak dari isim. Ya, sedangkan sifat artinya sifat yang merupakan bentuk jamak dari sifat, yang artinya bahwa sifat, ya, sifat itu maknanya sifat, makna. Tauhid asma wa sifat ialah meyakini secara mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan, suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa Dia berbeda dengan makhluknya. Selanjutnya, kata al-asma digandingkan dengan al-husna karena menunjukkan nama yang paling baik dari sifat paling dan sifat yang paling mulia. Jadi al-asma al-husna ialah nama-nama Allah yang paling baik. Nama-nama tersebut disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara Al-Quran surat Toha ayat 8, Al-Isra ayat 110, dan Al-A'raf ayat 180. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah asma wa sifatih. Yang pertama, tidak memberi nama untuk Allah kecuali dengan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak mempersamakan atau tamsil atau memiripkan atau tashbih zat Allah, sifat-sifat dan perbuatannya dengan makhluk apapun. Yang ketiga, mengimani al-asma wa sifat bagi Allah apa adanya tanpa mempertanyakan kaifiatnya. Demikian anak-anak kami materi kita untuk yang pertama ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Silakan dipahami, dan jika belum dipahami atau dimengerti silakan bertanya melalui Google Classroom. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan serta tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.